Ya, ketemu lagi dengan saya, Om Bob. Ya, di sesi kali ini saya akan membagikan tips untuk kita memulai usaha. Tepatnya berani memulai usaha. Ya, saudara, ini penting sekali karena kita ketahui bersama bahwa di tengah situasi saat ini PHK besar-besaran terjadi dan akan semakin banyak pengangguran. Oleh sebab itu, kita sangat perlu sekali untuk mencari penghasilan. Saudara, kali ini saya akan ajak kita untuk mulai kembali berwirausaha, berani memulai wirausaha. Ya, di edisi spesial kali ini saya akan membagikan buah 5 yang beruntung, yaitu buku saya mengenai jalankan bisnismu sekarang. Ya, yang saudara bisa beli juga sih di toko online Tokopedia, itu dijual sekitar 90 ribuan. Ya, saudara, di sini ini berisi langkah-langkah sukses untuk kita memulai usaha. Ya, jalankan bisnismu sekarang. Ya, untuk 5 orang yang beruntung. Nah, caranya gimana? Simak video saya hari ini sampai akhir. Di akhir nanti akan saya kasih clue di mana saudara bisa mengikuti program giveaway spesial ini. Oke, kita langsung aja masuk ke materi hari ini. Ya, saudara, berbicara mengenai menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang wirausaha, ya, berarti membuka sebuah usaha. Ya, Om tahu membuka usaha itu memang nggak semudah membalik tangan. Ya, ada banyak proses yang harus dijalani. Ya, pandangan orang sekarang ini kenapa takut untuk membuka usaha adalah karena biasanya aku nggak punya modal. Ya, aku nggak punya modal. Aku nggak tahu harus bisnis apa. Kondisiku seperti ini. Saudara, pagi hari ini aku mau katakan sama kamu bahwa untuk memulai usaha, modal itu memang ada, tapi bukan berarti harus uang. Ya, jadi saudara jangan terkungkung di pikiran itu sehingga takut untuk memulai usaha. Akhirnya nggak mulai usaha. Ya, kenapa saya bisa bilang gitu, saudara? Saudara nggak harus memulai usaha itu nyetok sendiri, keluar uang untuk ulak sendiri, nyetok sendiri, ya, sehingga ada uang modal yang harus dimulai di situ. Nggak harus seperti itu. Di era dulu mungkin iya, era sekarang sudah berubah. Sekarang ada marketplace, sekarang ada toko online, sekarang ada WhatsApp, Instagram, Facebook. Ya, saudara bisa mulai dari situ. Misalnya, saudara bisa menjadi seorang reseller. Ya, atau saudara bisa menjadi seorang dropshipper lebih tepatnya. Dalam artian saudara mungkin melihat kenalan saudara atau relasi saudara yang punya barang, saudara bisa tawarkan dulu di sosmed saudara, di toko online saudara. Ya, saat ada orang beli, baru saudara belikan. Itu sudah merupakan langkah. Ya, jadi saudara nggak perlu nyimpan uang sendiri dulu. Ya, jadi benar kan? Nggak harus modal itu jadi yang utama. Ya, nah saudara, ya, jadi apa nih yang harus kita siapkan kali ini? Om akan merangkumkan ke dalam 4 step untuk kita bisa memulai sebuah usaha. Yang pertama, saudara, yaitu cari ide. Ya, saudara harus punya ide dulu. Mau usaha apa? Ya, ide itu menjadi suatu dasar yang penting. Ya, saudara bisa cari di daerah tempat tinggalmu, di sekitarmu, di komunitasmu, di relasimu, ada kebutuhan apa di situ. Ya, ada apa yang dibutuhkan di situ. Saudara bisa menjadikan itu sebagai ide. Ya, karena sebuah bisnis yang baik itu harus bisa menjawab solusi. Misalnya di tengah situasi masa karantina di rumah aja seperti ini, ya, orang membutuhkan suplai bahan sayur ya untuk mereka masak di rumah. Saudara bisa saja menjadikan ini sebagai ide bisnis Anda. Saudara bisa misalnya menjadikan ide bisnis melayani penjualan sayur door to door. Bisa, saudara, itu bisa menjadi solusi, menjadi sebuah bisnis. Jadi yang pertama, temukan ide bisnis saudara. Nah, setelah Anda yakin, masuk step yang kedua, yaitu baca pasar. Ya, jadi saudara harus tahu pasar yang mau saudara masuki itu seperti apa, termasuk dengan persaingannya. Ya, seperti misalnya jualan sayur tadi. Saudara lihat, kira-kira kebutuhan sayurnya itu berapa, ya apa aja, saudara mampu nggak mensuplai, saudara cari tahu harga di sana sekitar berapa, kira-kira saudara bisa nggak cari harga yang bisa minimal menyamai mereka. Kalau bisa lebih murah itu lebih oke, ya, tapi minimal itu bisa menyamai mereka. Bisa nggak saudara melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kompetitor? Apa potensi pasar di sana? Itu yang harus saudara lihat, ya. Nah, kemudian setelah saudara melihat pasar, saudara bisa masuk ke step yang ketiga, yaitu
bikin value-mu sendiri ya. Nah ini yang penting. Bisnis saudara bisa sukses atau enggak itu tergantung dari keunikan bisnis saudara ya, terutama dalam menjawab solusi bagi kebutuhan pasar ya. Makanya penting sekali step kedua tadi ya, saudara bisa dapat data yang terbanyak ya, supaya saudara bisa menciptakan value. Misalkan tadi terkait penjual sayur contohnya ya, misalnya ternyata dia menjual sayurnya bukan yang organik. Nah, saudara bisa nih bikin value sendiri. Produk-produk Anda dijamin kebersihannya dan juga dijamin keorganikannya, misalnya seperti itu, dengan harga yang bersaing. Nah, itu bisa menjadi value buat saudara. Atau mungkin dari segi pelayanan. Ya, saudara mungkin yang biasanya cuma dikersok, saudara akan berikan packaging yang bagus, ya yang cantik, karena ibu-ibu biasanya suka seperti itu. Misalnya Anda kasih tasku green ya, untuk misalnya nanti saat mereka berbelanja kembali, mereka bisa menggunakan tas itu kembali, jadi dipinjemi, nanti Anda saat mengirim Anda ambil yang lama, kemudian Anda kasih yang baru ya, begitu seterusnya. Itu bisa menjadi value dan sekaligus promo buat saudara. Jadi temukan value Anda di mana, keunikan bisnis Anda di mana yang menjadi pembeda Anda dengan kompetitor, sehingga Anda bisa menjalankan bisnis itu dengan baik dan juga dengan lebih enak ya, karena meminimalkan kompetitor ya. Yang keempat adalah lakukan ide Anda. Jalankan step 1 sampai step 3 yang sudah Anda buat ya, lakukan itu ya. Kunci sukses bisnis adalah bisnis yang dilakukan, bukan sekedar diimpikan atau direncanakan. Kunci keempat ini sangat penting sekali jadi untuk saudara lakukan ya, karena banyak sekali orang sekarang yang mau sukses tapi mereka berhenti di memimpikan dan merencanakan, dan sedikit sekali yang berani melakukan. Sehingga 4 step ini itu bisa menjadi pedoman buat teman-teman. Oke, selamat melakukan, dan ingat bisnis itu, seorang pebisnis sukses itu harus tahan uji ya, jadi jangan mudah menyerah ya. Semoga info ini membantu teman-teman ya. Nah, untuk giveaway-nya saudara, oke teman-teman, saya akan bagikan 5 buku saya ini untuk kamu yang beruntung ya. Caranya mudah teman-teman, silahkan follow Instagram official Om ya, yang baru kita buat kemarin, jadi followernya masih sedikit ya. Silahkan, nanti kamu bisa dapatkan kata motivasi di sana dan juga sharing-sharing bisnis di sana ya. Alamatnya bisa saudara lihat di sini ya. Dan juga jangan lupa subscribe channel Om ya, untuk mendukung dan mendapat informasi-informasi terbaru dari saya ya. Silahkan di subscribe ya, jangan lupa. Oke, dan yang terakhir adalah berikan komentar Anda di kolom komentar, yaitu silahkan tuliskan spirit bisnis Anda, atau dengan kata lain kata motivasi bisnis untuk Anda. Silahkan tuliskan, dan nanti Om akan pilih 5 yang terbaik ya, untuk boleh mendapatkan buku dari Om ya. Nanti akan kita hubungi ya, dan melalui Instagram ya, jadi akan kita hubungi. Nanti Anda bisa komen juga di Instagramnya ya, dan nanti kita akan kirimkan bukunya ke rumah Anda untuk bisa menjadi pedoman. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.